slick blow. Halo, perkenalkan nama saya Mas Kaisar Malik Salim. Di sini saya akan menjelaskan pengalaman awal dan pengaruh Swiss style pada tahun 1952. Pengalaman pertama di Amsterdam di sebuah perusahaan pameran mengubah segalanya. Sebagai asisten desainer Swiss, Gigot dan Insider, Crowell terpapar pada tipografi Swiss, khususnya Accidens Grotesque. Accidens Grotesque, sebuah rupa huruf sans serif yang sangat berpengaruh, dikenal karena kesederhanaan dan kejelasannya. Pengalaman ini sangat mempengaruhi Crowell sehingga dia pergi ke Swiss dan bertemu Armand Hoffman, yaitu guru Jot. Pada tahun yang sama, ia bertemu Karl Gerstner di sebuah pameran. Perkembangan tipografi di Belanda. Awalnya sulit menemukan Accidens Grotesque di Belanda karena didominasi letterpress printing. Letterpress printing itu teknik cetak di mana gambar timbul diletakkan ke kertas. Dan untuk mengatasi keterbatasan ini, Crowell menggunting huruf dari majalah Swiss atau Jerman dan menempelkan untuk membuat kata-kata yang dibutuhkan untuk poster dan tipografinya. Pada akhirnya, tahun 50-an, jenis huruf grotesque mulai tersedia di Belanda. Penggunaan huruf Univers. Pada tahun 1958, Univers muncul dan Crowell sangat terkesan dengan struktur dasarnya dan variasi yang ditawarkan. Univers adalah rupa huruf sans serif yang dirancang oleh Adrian Frutiger, terkenal karena sistem penomoran dan klasifikasi yang komprehensif. Pada tahun 1963, ketika bekerja untuk museum di Amsterdam, Crowell memutuskan untuk menggunakan Univers secara luas. Ia menyusun karyanya berdasarkan grid tipografi yang dipelajari dari Mr. Bloom, seorang tokoh terkenal dalam desain grid tipografi. Estetika versus fungsionalitas. Sebagai desainer yang estetis, Crowell sangat menghargai estetika dalam karyanya. Ia belajar dari desainer Belanda seperti Piet Zwart dan Paul Schutema, yang merupakan desainer konstruktivitis. Konstruktivitisme adalah gaya seni dan desain yang menekankan konstruksi logis dan rasional. Meskipun terinspirasi oleh konstruktivisme, Crowell menginginkan pendekatan yang lebih tenang dan seimbang. Baginya, selalu ada pertentangan antara fungsionalitas dan estetika, dan hasilnya tercermin dalam katalog dan poster yang dibuat untuk Museum Stedelijk, dan hasilnya tercermin dalam katalog dan poster yang dibuat untuk Museum Stedelijk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfi Suryavala. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi gaya dan pengaruh massa. Jadi, meskipun terinspirasi oleh desain Swiss, Crowell mengembangkan gaya yang unik. Ia menekankan bahwa pesan harus disampaikan dengan jelas, tanpa gangguan ide atau perasaan pribadi. Crowell menyadari bahwa ide-idenya tentang tipografi terus berubah seiring waktu. Tetapi prinsip-prinsip dasar dari desain Swiss tetap relevan. Ia selalu dapat mengidentifikasikan periode waktu tertentu dari karyanya. Selanjutnya ada pengaruh desainer muda dan eksperimen. Crowell mengamati dengan antusias bagaimana desainer muda menerapkan prinsip-prinsip dasar desain dengan cara yang baru dan inovatif. Dia mencontohkan eksperimental jet set dengan penggunaan huruf kapital yang berani. Meskipun ia secara pribadi tidak menyukai huruf kapital, ia memahami mengapa mereka itu digunakan. Crowell juga mengagumi tipografi untuk Museum Stedelijk yang dibuat oleh Mavis dan Van der Seen, yang menurutnya sangat menarik. Selanjutnya ada tantangan dengan kurator museum. Crowell sering menghadapi tantangan dengan kurator museum yang ingin katalog mencerminkan karya seniman yang ditampilkan.
Crowell selalu berpendapat bahwa katalog harus mempertahankan identitas museum sebagai sebuah institusi. Oleh karena itu, ia itu selalu berjuang untuk mempertahankan visinya dalam desain katalog. Selanjutnya ada awal mula dan perkembangan katalog. Awalnya katalog Stedelijk Museum berukuran sempit. Setelah 1,5 tahun, ukurannya diperbesar karena ilustrasi oblong yang terlalu kecil. Keputusan ini sepenuhnya diambil sendiri, termasuk ukuran poster yang mengikuti mimik dan dukungan dari direktur museum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan S, simbol dan kontroversi. Penggunaan huruf S sebagai simbol museum sempat menimbulkan perdebatan. Total desain menggunakan huruf S kapital untuk Stedelijk Museum Amsterdam yang mengingatkan pada S mesin jahit. Meskipun awalnya ditentang, penggunaan S tersebut akhirnya diterima karena dipakai sebagai latar belakang, memberikan kesan tersendiri. Selanjutnya ada struktur tim di Total Design. Total Design memiliki 4 tim, yaitu tim desain industri, tim Ben Bos, tim Benning, dan tim Wim Crowell. Masing-masing tim memiliki klien tersendiri, tetapi kadang-kadang bekerja sama. Museum adalah klien penting bagi tim Crowell. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Inspirasi dari Inggris dan pembentukan Total Design. Ketika memulai Total Design, mereka terinspirasi dari Inggris. Mereka mengunjungi Henrian untuk bertanya mengapa proyek identitas korporat besar seperti KLM diberikan kepada mereka, bukan kepada Total Design. Henrian menjawab bahwa institusi lebih suka berurusan dengan institusi yang lebih mapan. Pelajaran ini menginspirasi mereka untuk membentuk kantor yang lebih besar. Model for Fletch & Gill yang kemudian menjadi pentagram dengan desainer individu dan tim masing-masing diadopsi oleh Total Design. Model ini memungkinkan desainer individual bekerja dengan klien mereka sendiri sambil membentuk grup Total Design. Kesuksesan ini membawa banyak komisi korporat besar di tahun 60-an. Menjadi direktur Museum Boijmans van Beuningen. Pada tahun 70-an, Crowell menjadi direktur Museum Boijmans van Beuningen. Sebelumnya, ia sudah menjadi anggota komite penasihat museum selama 5 tahun atas undangan direktur saat itu, Finn Bian, yang kemudian menjadi direktur Stedelijk Museum. Awalnya Crowell ragu karena sudah menjadi profesor di Delft University. Namun setelah dibujuk oleh istrinya, ia menerima posisi tersebut. Tantangan desain katalog dan solusi kreatif. Sebagai direktur, Crowell menghadapi tantangan baru dalam mendesain katalog museum. Sebelumnya, Dad Dove, mantan asistennya di Total Design, mengerjakan katalog untuk Boijmans bersama Finn Bian. Namun, Dove pindah ke Stedelijk Museum. Crowell kemudian menugaskan Rodman, asisten lain dari Total Design. Setelah 1,5 tahun, ia menyadari bahwa tidak ada identitas korporat yang konsisten karena setiap katalog itu berbeda. Akhirnya Crowell meminta HV dari London untuk mengerjakan artikel tentang tipografi huruf kecil di Belanda untuk majalah mereka, Octavo. Terkesan dengan karya mereka, Crowell meminta mereka untuk mendesain katalog museumnya. Meskipun sulit karena jarak yang jauh, ia sangat puas dengan hasilnya. Futura dan identitas visual. Dove menggunakan Futura sebagai jenis huruf font untuk Boijmans yang menjadi sangat terkenal. Crowell meminta desainer di London untuk tetap menggunakan Futura untuk katalog museumnya. Ini menjadi tantangan bagi mereka karena mereka lebih menyukai Unica. Futura sendiri adalah jenis huruf geometris sans serif yang dirancang oleh Paul Renner dan dirilis pada tahun 1927. Meskipun awalnya kesulitan, mereka akhirnya menciptakan karya yang fantastis dengan Futura. Crowell tidak menyesali keputusannya karena ia menyukai Futura dan hasilnya sangatlah memuaskan. Mereka diberi kebebasan kreatif asalkan ukuran katalog dan poster tetap sama serta menggunakan jenis huruf Futura.